text in the reading passage, whether it is the long or the short one. So actually, reading text is not a difficult thing to do, yet it is Suaranya not sangat kecil. easy to. Jadi sebenarnya reading itu nggak sulit, tapi juga kita nggak bisa mengatakan itu mudah. But basically, actually all the answers is already in front of you. Jadi jawabannya sebenarnya sudah ada di depan mata. Cuman kita aja yang nyari sendiri. Kalau beda dengan yang grammar ya, kalau yang bagian grammar atau structure itu memang harus apa namanya? Kita mempunyai pengetahuan tentang grammar. Kalau nggak punya pengetahuan tentang grammar, mau jawab soal tentang grammar itu susah. Tapi kalau masalah reading sebenarnya itu masalah pemahaman. Jadi apa yang ada di depan kita sudah in front of our eyes, itu ada teksnya. Kemudian kita pinter-pinter untuk memahami teksnya. Nah, bismillah. Ini misterin. Iya, nggak tahu mesti sini gawe mesti mobil-mobil niku. Fortuner ki jeng Innova Pajero. You are listening on the way. Alright, everybody, it's time to check ya. Alright, Kota Malang di sekitaran ini mana yang kira-kira macet ya? Yang ini pertigaan Sabila terpantau terjadian kendaraan sebelum traffic light-nya, terutama dari arah Pasar Belimbing, juga dari arah Sabilillahnya. Tapi akses traffic light terpantau lancar. Alright, kalau kita kamu dari arah flyover, seperti biasa juga mengarah ke traffic light-nya. Ini dari arah flyover juga ada antrian kendaraan sampai dengan Jalan Pelawasan Baratnya. Dan dari arah Elastiko-nya juga sedikit everybody ya, kalau ada Elastiko sedikit aja traffic light-nya kemacetannya. Cuma apa traffic light juga terpantau lancar. Reading, tikusnya jadi berubah. Wait ya, sorry. Ini baru ini, drawing pad-nya. Jadi I have to adopt some features because it's really unfamiliar with me. Kamu harus sabar-sabar, dan di Jalan Gatot Subrotonya sendiri juga terpantau ada antrian kendaraan yang cukup panjang juga. Kamu harus sabar-sabar. Jadi Dek, reading tips itu kayak gini Dek. Mau didongengin dulu sama Mas Ririn harus agak sabar ya, karena saya dongengnya agak lumayan panjang. So please don't get bored when I tell you about the explanation about the reading tips. It's quite long actually because kalau saya boleh analogikan kayak gini Dek. Kalau mau menguasai reading itu misalkan sudah ada alat-alatnya, ingredientnya memasak ya. Sudah ada, misalnya kalau kita mau bikin chicken soup, sudah ada ingredientsnya. We have vegetables such as carrots, potatoes, and then cauliflower misalnya ya. Sudah ada bahan-bahannya pokoknya. Tapi kita nggak punya pisau alias the knife. What should we do? Kalau nggak punya pisau, apakah mau digeprek itu wortelnya? Nggak mungkin kan. Jadi kita harus mengasah pisaunya dulu supaya apa? Pisaunya itu bisa tajam untuk mengupas sayur-sayuran yang kemudian they will be prepared for making chicken soup. Nah ini istilahnya kita lagi prepare for the knife. Jadi kita harus menajamkan dulu pisau kita supaya kalau untuk mengupas reading comprehension kita itu alias pemahaman bacaan, comprehension itu pemahaman ya Dek ya. Pemahaman bacaan itu bisa mudah untuk dipahami. Nah, reading tips itu pertama nanti akan saya bagi penjelasannya menjadi 3. Yang pertama adalah penjelasannya bagi 3 Dek ya. Yang pertama adalah cara cepat membaca teks. Cepat membaca teks itu nanti saya masukkan dalam pembahasan saya yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pola soal UTBK bahasa Inggris yang sering muncul. Kalau yang pernah ikut tambahan saya mungkin ada pernah saya sampaikan. Jadi nanti kalau misalnya sudah pernah disimak lagi nggak apa-apa, siapa tahu lupa ya. Kemudian yang ketiga adalah cara memahami kalimat panjang.
ini bahasannya Miss Riri nanti tak bagi menjadi 3 ya. Jadi agak bersabar ya, dengerin saya dongeng. Oke, sekarang nomor 1. Yang ini, cara cepat membaca teks. Sebenarnya memang sih pada dasarnya cara cepat membaca teks itu memang masih ada kaitannya dengan kemampuan kita dalam menguasai kosakata atau vocabulary. Tapi itu tidak berlaku 100%. Jadi Tetap kalau biasa misalnya maksudnya. vocabulary kalian masih belum dalam range yang banyak, nggak usah berkecil hati. Tapi juga kalau Tapi misalnya interiornya? vocabulary-nya masih sedikit, ya jangan akhirnya malas-malasan untuk tambah vocab, karena dengan Kayu, trik ini kamu kayu, terus aksen bisa itu kayu, masih ngono ya. agak nggak bisa diandalkan 100% juga. Jadi paling tidak kalau merasa range vocabulary Terus kakak masih mana mulai habis dikit, apa? harus berusaha lagi ya. Jadi yang pertama, Kan mana papa tenang batu. cara cepat Kumpul ambek temene. cara cepat membaca. Yang pertama itu adalah pakai cara skimming. Anak-anak Dan yang sapa? kedua adalah memakai Biasanya cara Mbak Ayu nek scanning. Kediri. Dua cara ini sama-sama punya kesel, tujuan. ya. Jadi tidak ada yang kita sebutkan which one is better, skimming or scanning, because it has their own benefits, punya keuntungannya sendiri-sendiri. Jadi kita kalau mau kapan kita harus pakai skimming, Dek? Pakai skimming itu kalau mencari main idea, Dek, alias ide pokok. Nah, kemudian yang kedua, kapan kita memakai scanning? Ketika kita mencari detail information. Berarti ketika kita mencari ide penunjang. Nah, cara mencari ide pokok atau cara kita membaca skimming itu nggak usah dibaca semuanya, Dek. Caranya adalah hanya dengan membaca satu kalimat pertama. Ini pasti kamu sudah familiar. Membaca kalimat pertama dan kedua dari masing-masing paragraf. Dari masing-masing paragraf. Serdadu. Kenapa kalimat pertama dan kedua dari masing-masing paragraf? Karena biasanya penulis atau the author put his main idea or her main idea basically on the first and the second sentence of the paragraph. Jadi pada umumnya sih pada dasarnya mereka menaruh ide pokoknya di kalimat 1 dan 2 dari masing-masing paragraf, Dek. Karena biasanya penulis memakai prinsip paragraf deduktif ya, berarti ide pokoknya ada di depan. Jarang sekali penulis menaruh ide pokoknya di belakang paragraf, namanya biasanya induktif ya, induktif paragraf. Banyak-banyak sih di depan. Jadi kalau misalnya kalian disuguhi bacaan yang panjang sekali, terdiri dari misalnya 5 paragraf atau lebih, akan sangat bijaksana kalian tidak membaca semuanya, karena kalau baca semuanya belum tentu paham, toh juga akan membuang waktu, belum tentu paham. Jadi kalian lakukan skimming reading aja, skimming reading ya, membaca skimming. Kemudian untuk yang scanning alias mencari detail information, itu caranya gimana? Biasanya untuk mencari detail information ini kalian pay attention on things which are not words. I mean like things that can be easily catch, yaitu seperti numbers, nomor ya, Dek ya, date, or even the name of the places, or the name of the town, biasanya papa country, ya, because it must catch our attention on these particular things. Jadi mesti mata kita berlakukan seperti scanner. Tahu scanner ya, mesin scan. Jadi kalau diperlakukan seperti scan, kita ngambil informasi yang detail aja, Dek, ide penunjang. Jadi biasanya dipakai ketika kita mencari pertanyaan yang which one is not true, kayak gitu. Entah itu berupa
numbers, date, places, town, country, or even the keywords atau kata kunci. Karena biasanya kata kunci dipakai untuk mencari detail information in the text. Alright? Nah, ini tentang cara cepat membaca teks. Kurang ini judulnya. Benar. Sudah? Ada yang tanyakan untuk yang Romawi 1? Belum ya? Kita masuk ke yang nomor 2. Yang nomor 2 ini tentang pola soal UTBK yang sering muncul. Nah, yang pertama, pola soal UTBK yang sering muncul itu adalah mencari topik, Dek. Bisa di WhatsApp juga ya. Ayo, gimana caranya find the topic? Ini bisa dilakukan dengan membaca skimming, ya. Mencari topik bisa dilakukan dengan membaca skimming. Tapi ada cara lebih mudah lagi selain membaca skimming. Itu kalian pay attention on words that mostly appear on the text. Often appear on the text. Maksudnya apa? Mencari kata yang sering muncul Jadi hewan apa maksudnya? di teks. Burung kalau enggak lumba-lumba. Oke, jadi untuk mencari topik paling mudahnya memang kalau kita disajikan bacaan itu melihat judulnya. Tapi kalau sudah kelas 12, apalagi untuk soal UTBK, kayaknya it seems impossible for the test maker to put some kind of titles on the text given in the test. Jarang sekali dikasih judul ketika pembuat soal itu ngasih teks di tes kalian. Jadi kayaknya very rare, sangat jarang. Cara mudahnya selain skimming tadi adalah mencari kata yang sering muncul di teks. Jadi kalau misalnya itu tentang balance diet, kalau pernah masih ingat dengan teks yang kita kerjakan di tryout TPS DU 125 kalau nggak salah, itu misalnya balance diet. Terus balance dietnya itu diulang-ulang terus. Di paragraf 1 ada, paragraf 2 ada, paragraf 3 ada. Oh, itu diulang terus, menerus constantly. Berarti dia topiknya tentang balance diet. Terus kemudian kalau misalnya ada option dari A sampai E, from A to E, kalau misalnya dia suruh nyari topik, carilah kata yang lebih umum, general, ya, not the specific one. If the options talks about things that which is specific, so it's not the topic. Okay? Jadi the topic is always general, selalu umum. Okay? Kemudian yang kedua, Dokter. Oh, salah bukan. Kalau hewannya aku pengen banget jadi singa sebenarnya. Kenapa? Oh, gitu. Aku hebat tahu. Ayo kiri. yang kedua itu tentang conclusion or summary. Ini gimana caranya? Nah, ini deh. Yang P ya sekarang ya. Pasti selalu kayak gitu deh. Yang kedua. Itu tentang conclusion atau summary. Biasanya adik-adik sudah tahu kalau nyari conclusion atau summary di mana? By the end of the text. Should be by the end of the text. Di akhir dari by the end of the paragraph ya, boleh juga. Kiri kosong, maksudnya kiri It los. is like by the end of the text or by the end of the paragraph. The writer or the author usually puts the conclusion or the summary of the text. Okay. Kemudian yang ketiga, yang C, itu adalah pola soal yang menanyakan tentang imply. Kalau lucu itu anjingnya, kalau lucu itu kan ya. Kalau sampai Lucu menurut aku. Kalau Herder agak menyeramkan. Imply atau infer. Apa ini, Dek? Imply atau infer? Ini sama dengan kalau kita belajar bahasa Indonesia, ada pesan yang tersirat dan pesan yang tersurat. Jadi kalau kita ditanyakan imply atau infer, biasanya which is like a little bit difficult to
answer. Karena apa? Kita kalau ada pertanyaan ini tersirat ya Dek ya, yang imply itu Dek. Jadi Tapi ternyata banyak tersirat, bukan yang tersurat ya. Kalau tersurat mudah sekali dicari dalam teks karena dia memang sudah disebutkan secara jelas atau eksplisit. Jadi imply itu sama dengan implicit. Iya, buaya itu sebenarnya hewan yang Implicitly stated lawannya adalah explicit. tidak setia. Jadi kalau yang ini itu yang implisit itu adalah tersirat, tinggalnya tuh kayak di darat sama di air ya. sementara eksplisit adalah tersurat. Nah, ini a little bit difficult to guess karena harus mencari apa namanya kandungan yang tersirat, jadi nggak disebutkan di teks ya. Kemudian yang keempat, yang do itu adalah tentang restatement. Sering dalam kalimat dalam pertanyaan di UTBK ditanyakan restatement of a sentence. Kalau misalnya boleh dicari kata lain, restatement itu podo karo paraphrasing. Paraphrasing, jadi ya. Jadi kalau di roughly alias kalau kasarannya itu adalah dia mencari kalimat yang intinya sama tapi beda pilihan kata, yaitu isi sama beda diksi ya. Jadi intinya sama tapi diksinya beda. Oke? Terusannya naik-naik. Nah, kemudian biasanya sih kalau misalnya kalian disuruh nyari restatement atau paraphrasing itu yang bermain adalah sinonim, Dek. Oke? Jadi kamu paling tidak nyari kata yang berarti sama karena beda diksi kan ya. Berarti cari option ketika kamu disuruh restatement atau paraphrasing itu cari pilihan jawaban yang mengandung sinonim dari satu atau dua kata yang ada di pertanyaannya. Jadi memang sinonimnya harus banyak kosakatanya ya Dek ya. Kembali lagi itu ke kosakata memang ya. Gimana caranya memperbanyak kosakata Adik-adik? Tahu nggak? Rating ya bos. Halo? Ini jangan tidur kabeh kita ceritanya. Tahu nggak caranya memperbanyak kosakata? Gimana, Nduk? Baca. Iya. Ada yang jawab baca. Nggak ada juga. Ya, memang baca, Dek. Jadi gini intinya, Dek. Semakin kalian mengasah kemampuan reading, banyak reading yang kamu kerjakan dari satu bacaan ke bacaan lain. Setiap hari itu paling nggak kamu punya target mengerjakan misalnya 3 bacaan, itu sudah bagus sekali Dek. Kamu misalnya satu hari 3 bacaan wes, dan itu akan memperkaya vocabulary kalian. Jadi kalau misalnya ada kosakata yang susah gitu ya Dek ya, jangan segan untuk nyari sinonimnya. Makanya Miss Ririn kan selalu bilang untuk adik-adik yang misalnya mau belajar sinonim itu pasang kamus thesaurus itu loh Dek. Itu saya juga masang kok di Android saya. Jadi ini kamus sinonim, bagus dipakai. Saya nggak endorse tuh ya. Ini nggak endorse, nggak dikasih apa-apa sama kamus thesaurus. Cuman ini memang bagus untuk belajar ya. Jadi misalnya ada kata sulit yang kamu temukan ketika kamu latihan bacaan 2 atau 3 sehari itu Dek, itu apa namanya? Kamu bisa temukan di thesaurus itu easily. Do not use Google Translate, please. Karena Google Translate itu kan ke bahasa Indonesia. Jadi nanti agak susah juga kalau misalnya kamu nyari bahasa Indonesianya, nanti otak kita akan jadi manja. Nah, jangan remehkan kemampuan otak kita untuk mengingat, karena sekalinya otak kita itu berinteraksi dengan satu kata baru dan kemudian kamu korelasikan dengan sinonim yang lain, itu insya Allah dia akan menyimpannya terus Dek, menyimpan dengan baik Dek, serius ini. Nah, nama translate-nya apa? Saya belajar dari video YouTube Mbak. Itu bagus Riza. Iya, boleh itu. Terus translate-nya apa Mbak? Ini namanya thesaurus tuh. Jadi itu tak tulisin ya di apa namanya di sini ya. Ini paket dictionary, paket thesaurus.
Jadi ini sebenarnya kamus ini sudah lama saya cari ketika saya dulu kuliah di Sastra Inggris UNER. Sayangnya dulu ketika saya nyari kamus thesaurus, Miss Ririn kan dulu tumbas buku nggak ke Gramet karena mahal ya. Saya belinya tuh di toko buku bekas di Blauran. Kalau yang dulu yang pernah di Surabaya pasti tahu ya. Yang di Surabaya pasti tahu. Iya. Sama-sama Sharon. Yang di Surabaya pasti tahu. Kak, di sini Kak toko buku Wilis itu, Dek. Nyari kamus thesaurus itu susah, Dek. Nyari kamus thesaurus itu susah. Jadi ternyata sekarang ketika saya sudah menjadi guru, nyari kamus thesaurus itu mudah sekali. Kamu tinggal download aja dan ini ramah dengan HP. Maksudnya kapasitas MB-nya tidak terlalu banyak ya. Jadi di situ bisa ada sinonimnya, kemudian kelas katanya, dan itu tidak diartikan seperti kamus Oxford, bukan kamus Oxford. Kalau kamus Oxford kan explanation but in a simpler language, dengan bahasa yang lebih sederhana, tapi masih dalam bahasa Inggris sih kalau Oxford itu. Tapi kalau yang thesaurus ini dia cuman kata saja, sinonimnya saja, jadi nggak ada penjelasannya. Oke? Dan itu nanti disediakan juga antonimnya. Bagus sekali untuk belajar Aku ini ya. fokus nang suara. Nah, ini biasanya dipakai untuk paraphrasing. Kemudian yang kelima atau yang E itu adalah paragraph preceding, Dek. Salah warnanya. Gantikan. Paragraph preceding. Wait. Hah? Kalau paragraph preceding itu adalah paragraf yang sebelumnya. Berarti dia adalah before preceding. Precede itu sebelumnya ya, Dek ya. Atau biasanya sinonimnya prior, makanya disebut priority, berarti didahulukan. Kayak misalnya nasabah prioritas, berarti dia didahulukan ya. Ini berarti dia adalah before. Sorry. Paragraph preceding. Now before. Dan paragraf yang satunya adalah yang F ya, adalah paragraf following. Berarti ini masih ada keterkaitannya antara poin E sama F, Dek. Nah, biasanya kamu itu disuruh jadi dukun ya, alias nebak paragraf sebelum teks ini itu bahas apa. Nah kan, ada juga yang disuruh nebak paragraf selanjutnya itu kira-kira nanti akan mendiskusikan tentang apa. Nah, biasanya ya ini berarti after ya, yang following ya. Berarti ini after. Nah, biasanya adik-adik yang bingung misalnya, aduh aku nggak tahu ini tentang apa nebak manggis atau gimana. Enggak, sebenarnya ada caranya, Dek. Ini mana ini, Dek? Oh, udah masih ada, alhamdulillah. Jadi antara E sama F ini masih ada keterkaitannya, iya. gitu ya. Keterkaitannya apa? Jadi kalau paragraf itu misalnya saya gambarkan garis-garis ya, pasti nanti kamu tahu. Ingat, Ririn gambar garis-garis kayak gini ya. Misalkan, nggak bisa sama ya, nggak apa-apa ya. Jadi saya ada teks nggak dikasih judul, terdiri dari 1, 2, 3 paragraf, Dek. Ada 1, ada 2, ada 3 paragraf, Dek. Nah, kemudian ini sebenarnya 3 paragraf teks ini bukan semua bukan merupakan keseruan dari bacaan. Karena apa? Ternyata di atasnya itu masih ada paragraf lagi, di bawahnya juga ada. Misalkan kamu disajikan teks ada 3 paragraf, ternyata aslinya teks itu ada 10 paragraf. Dan sayangnya pengambilan paragrafnya itu ada di tengah-tengah. Jadi kamu disuruh nebak ini sebelumnya apa dan sesudahnya apa. Oke? Dan ini tidak sesuatu hal yang mustahil untuk ditebak. Karena apa? Ada prinsip koherensi. Ada prinsip koherensi dari teks bacaan, Dek. Ada prinsip koherensi. Jadi dia selalu mengalami keterhubungan atau keterkaitan. Coba kalau misalnya Miss Ririn boleh dongeng ya, tak. Dari tadi prayon dongeng, tak. Maksudnya dongeng asal mula dari teks itu kan sebenarnya the smallest units of language itu adalah word, kata. Kata-kata bergabung menjadi frasa.
frasa-frasa bergabung menjadi klausa atau kalimat, ini boleh disebut sentence, ya. Sentence bergabung menjadi paragraf. Baru paragraf bergabung menjadi teks. Nah, Dek, paragraf-paragraf yang bergabung menjadi teks ini, Dek, ini juga ada keterhubungannya. Jadi misalnya kalau misalnya paragraf 1 ini sudah berakhir,